Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Guram Pedangudi Shelby atau yang biasa dipanggil Glenn Dirat Lubis. Pada hari ini bacaan kita pada hari Minggu yaitu berjudul apa tadi bacaan kita ya? Kerjasama itu sangat simpel. Nah, tulisan ini dibuat oleh Yi Chao dan dia membuka sebuah artikel ini dengan sebuah pembukaan yang cukup-cukup bagus di mana kita itu dari kecil itu sebenarnya sudah dibangun untuk bekerja sama dengan teman-teman kita, mulai dari kita bahkan mulai kita dari sebelum kita sekolah maupun di masa-masa kita sekolah, masa anak-anak, SD, SMP hingga SMA, hingga kita lulus sekolah gitu. Nah, kita itu memang sudah dibentuk apa ya? Dibentuk untuk bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita, mulai ya contohnya dengan bermain basket mungkin atau bermain bola, itu kan adalah bentuk kerjasama yang sangat simpel banget kalau dilihat. Tetapi makin ke sini, makin kita dewasa, makin kita semakin besar ya kan, dewasa intinya. Kita itu bertemu dengan banyak-banyak orang, lalu dipaksa mau tidak mau kita harus bekerja sama dengan banyak-banyaknya orang. Dan kadang-kadang di situasi seperti ini tuh menjadi hal yang sangat sulit bagi kita. Entah itu karena perbedaan latar belakang kah, perbedaan pemikiran kah, perbedaan sifat kah, ataupun perbedaan-perbedaan yang lainnya. Tetapi itulah apa bentuk kerjasama, yaitu kita menggabungkan semua kepala menjadi satu, yaitu dimana kita mengejar satu tujuan atau satu visi. Nah, dalam artikel ini menceritakan bagaimana cara kita membuat great teamwork, kerjasama yang bagus. Lalu dia mendefinisikan bukan mendefinisikan, dia memiliki perspektif yang dimana we should work towards the same goal together in an efficient way. Kita harus bekerja sama dengan goal yang sama di jalan yang efisien. Ada dua kata kunci teman-teman yang harus diingat dalam pembahasan ini, yaitu work toward the same goal, kerja dengan tujuan yang sama. Yang kedua, in an efficient way, di jalan yang efisien. Nah, untuk dua inilah yang akan menjadi pembahasan utama kita yang akan kita gali lebih dalam. Lalu dia menceritakan, lalu dia menuliskan bagaimana caranya kita dapat membagikan goal yang sama dan memastikan bahwa semuanya ini betul-betul satu alur dengan apa yang kita inginkan gitu. Ya sebenarnya gampang, kita hanya memberitahu mereka. Tetapi yang namanya goal, yang namanya tujuan itu nggak segampang kita memberitahukan dengan beberapa kata, melainkan kita harus mendiskusikannya lebih dalam lagi nih teman-teman. Karena kita nggak bisa memberitahu mereka hanya dengan sebuah satu kalimat baris, lalu kita beranggapan bahwa anggota-anggota kita semua memahami apa yang kita maksud. Maka dari itu dibutuhkan sebuah diskusi, diskusi dan diskusi. Semakin banyak diskusi kita, semakin banyak juga solusi dan masalah-masalah dan solusi yang dapat kita ciptakan, yang dapat kita buat, sehingga permasalahan-masalahan tadi dapat terselesaikan dengan baik, sehingga goal kita tuh dapat tercapai, ultimate goal utama kita, tujuan utama kita. Nah, di sini dia menceritakan bahwa dia tuh masuk ke sebuah graduate program di mana dia harus berpartisipasi di sebuah company. Lalu itu kan banyak orang-orang nih teman-teman. Banyak orang-orang, dia bertemu dengan orang-orang yang banyak dengan latar belakang yang berbeda. Lalu di dalam company itu, di dalam perusahaan ini tuh menawarkan bahwa mereka harus mengerjakan sesuatu. Anggap aja kita mengerjakan A gitu ya. Yaitu di mana orang-orang ini semuanya nih, masing-masing orang ini sudah mengetahui nih kalau kita semua memiliki tujuan utama yaitu A. Tetapi untuk memahami dan dapat menyelesaikan A ini dengan baik, itu dibutuhkan sebuah diskusi yang dimana dengan diskusi ini kita akan membahas beberapa masalah, beberapa problem yang harus kita selesaikan.
Nah, dengan diskusi yang banyak ini kita dapat mengerti satu sama lain sehingga solusi-solusi yang kita kemukakan itu dapat membuat kita berada di alur yang sama. Jadi milikilah diskusi yang baik dan diskusi yang cukup banyak sehingga perspektif kita mengenai ultimate goal itu nggak hilang ataupun nggak berbeda satu dengan yang lain. Nah, yang kedua itu adalah how to develop a healthy and efficient discussion that will benefit everyone. Bagaimana cara mengembangkan diskusi yang sehat dan efisien yang akan yang akan benefit apa ya? Yang akan memberikan keuntungan gitulah bahasanya, yang akan bermanfaat bagi semua orang. Yaitu ada dua bagian, yaitu make good preparation before the discussion. Jadi sebelum diskusi itu teman-teman, ini kan yang kedua kan, yang efficient way-nya itu kan, kata kunci kedua, yaitu kita awalnya itu membuat dulu nih persiapan yang baik sebelum diskusi itu dimulai. Memiliki agenda itu adalah hal yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat diperlukan untuk sebelum memulai meeting. Yang dimana kalau kita memiliki agenda, kita sudah mengetahui nih apa saja pembahasan kita pada hari ini, apa saja masalah-masalah ataupun solusi yang dapat kita dapatkan pada hari ini bersama teman-teman kita. Nah, kalau dengan adanya agenda ini, kita itu akan gampang tertata teman-teman. Jadi misalnya setengah jam bahas masalah ini, nanti setengah jam lagi bahas masalah yang ini. Jadi sehingga ini akan menghemat waktu kita semua dibandingkan kalau kita tidak menggunakan agenda. Di mana nanti pasti bakal ada salah satu orang dari kita yang bicaranya lama banget, bicaranya nggak habis-habis sampai dia intinya dia hanya kayak seperti bicara sendiri. Hal inilah yang akan membuat waktu meeting itu kerasa lama banget dan semua itu sudah kelelahan karena mendengarkan orang ini dan lupa gagasan apa yang dia dapatkan dari meeting ini. Jadi memiliki agenda sebelum meeting itu adalah hal yang baik. Yang kedua itu be engaged during and after the conversation. Nah, be engaged ini maksudnya memiliki ketertarikan ketika meeting maupun setelah meeting. Gini teman-teman, ini adalah hal-hal yang sebenarnya simple banget, tapi kadang-kadang kita suka abaikan karena mungkin meetingnya tuh bikin kita malas, bikin kita ngantuk. Tetapi kalau kita pay attention, kita memperhatikan setiap meeting dan meeting itu dengan baik, maka kita akan dapat mengikuti apa yang mereka saat ini sedang kerjakan. Nah, ada dua tipe orang, ada tipe orang yang suka ngomong, ada tipe orang suka bertanya lalu menjawab, terus ada juga tipe orang yang nggak suka ngomong, dia hanya lebih memilih untuk mendengarkan orang berbicara. Sebenarnya itu nggak apa-apa, tapi dari point of view-nya dia, team members who are quiet and not good at expression themselves on the scene, orang-orang, teman-teman yang yang suka berdiam dan tidak suka mengekspresikan mereka, tidak suka bertanya dan nggak suka aktif gitulah istilahnya, itu bisa engage dengan menuliskan note, lalu melakukan recap after the meeting is over. Jadi teman-teman yang mungkin nggak suka ngomong itu dapat engage dengan meeting dengan cara ya kita menuliskan apa-apa inti-inti dari meeting itu. Nah, untuk meringkas yaitu great teamwork can be formed by sharing the same goals and having efficient discussion together. Ini adalah hal yang simpel teman-teman dan mungkin harus kita terapkan agar kerjasama itu dapat dapat apa ya dapat tercipta dengan baik. Demikianlah bacaan kita pada kebiasaan pada malam hari ini karena aku kebanyakan nge-live streaming ya. Ya, demikianlah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa ketemu di episode selanjutnya.